Kita saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN, Bapak Hirwandi Gafar. Halo Pak Hirwandi, apa kabarnya Pak? Halo Mbak Safinas, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Baik Pak, ini pemerintah melalui Kementerian PUPR menggodok skema kredit kepemilikan rumah atau KPR flat untuk tenor 35 tahun. Nah, sebagai bank dengan pangsa pasar terbesar nih untuk KPR, bagaimana tanggapan BTN terhadap potensi dari kajian tersebut? Baik Mbak Safinas, ini sebenarnya bukan flat 35 tahun ya, tapi fix selama 35 tahun. Fix 35 tahun. Nanti kalau flat beda lagi tuh ya. Nah, dalam hal ini BTN selalu mensupport program pemerintah. Kalau ada rencana misalnya jangka waktu atau tenor dari KPR ini itu di 35 tahun, kita akan support. Ya. Nah, saat ini KPR subsidi itu tenornya adalah 20 tahun. Nah, kami yakin bahwa tujuan pemerintah memperpanjang jangka waktu KPR ini selama jangka waktu 35 tahun adalah untuk bagaimana masyarakat mampu mengangsur daripada KPR sesuai dengan kemampuan dia. Karena semakin panjang tenornya tentu angsurnya akan semakin kecil. Tapi tentunya dalam hal ini kita juga harus perlu memperhatikan ya apa dampak kalau ini diperpanjang selama 35 tahun. Pertama yang perlu diperhatikan itu adalah dari sisi sertifikat lahan tersebut. Ya, kita tahu bahwa SHGB tersebut masa usianya adalah selama 30 tahun. Dan memang bisa diperpanjang selama 20 tahun dan diperbaharui lagi selama 30 tahun. Sehingga totalnya bisa sampai 80 tahun. Nah, tapi di tahap awal selama 30 tahun, sementara jangka waktu KPR-nya 35 tahun, itu mungkin yang perlu disinkronkan. Misalnya bahwa yang KPR subsidi yang diberikan jangka waktu selama 35 tahun, mungkin disesuaikan dengan jangka waktu SHGB, atau misalnya sertifikatnya sudah berbentuk SHM atau hak milik. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dilihat lagi adalah dari sisi coverage asuransinya, misalnya asuransi jiwa kredit. Nah, kita harus cari ya perusahaan asuransi yang bersedia untuk mengcover selama waktu 35 tahun. Oh, untuk itu berarti untuk mematchkan antara SHGB itu yang masih belum ada sampai sekarang dan juga asuransi jiwa kredit itu yang masih harus itu yang perlu disesuaikan lagi. Masih harus digodok lagi. Dan mengacu pengajuan KPR yang pernah BTN tangani sebelumnya, berapakah durasi terpanjang yang pernah diberikan perseroan kepada nasabah serta apa saja umumnya syarat-syarat penting yang perlu dipenuhi oleh para pengaju agar KPR-nya ini bisa berdurasi panjang? Baik, makasih Mbak Safinas. Jadi terkait dengan durasi yang panjang ini ya, terkait dengan KPR, tentu kita dalam hal ini melihat dari perkembangannya sendiri. Nah, Bank BTN sendiri sejak 1976 itu sudah melalui beberapa kali perubahan jangka waktu KPR. Ya, waktu itu ada yang mulai dari 15 tahun, kemudian meningkat ke 20 tahun, dan kemudian juga di luar daripada KPR subsidi, itu kita bisa sampai 30 tahun saat ini, yaitu yang kita kerjasama dengan BP Jam Sostek. Nah, kemudian juga kita punya program dengan milenial pun kita bisa memberikan sampai kepada 30 tahun. Nah, perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk jangka waktu yang sampai dengan 35 tahun ini, kita juga harus memperhatikan daripada kemampuan si debitur ataupun masyarakat yang memiliki ataupun mengajukan KPR. Ya. Nah, di sini satu yang kita lihat adalah bahwa sampai kapan dia akan pensiun. Nah, tentu kita akan berikan jangka waktu sesuai dengan masa dia aktif. Jangan sampai nanti kita kasih KPR jangka waktu panjang melewati daripada masa aktifnya dia. Dan ini tentu akan memberatkan dia pada saat masa pensiun. Nah, bagaimana kalau misalnya tetap 35 tahun dan itu melewati masa aktif atau masuk ke masa pensiun, maka
kita akan berikan suatu program baru, skema baru misalnya gitu ya. Selama dia aktif, misalnya aktif dia udah 20 tahun gitu kan. Kemudian dia pensiun nih setelah 20 tahun, maka kita akan menyesuaikan angsurannya itu pada saat dia pensiun berapa sih kemampuannya, gitu kan? Angsurannya berapa dia mampu, maka itu kita akan buatkan program di mana angsurannya disesuaikan dengan pada saat dia masa pensiun. Nah, tentu akan menggelembung di 20 tahun pertama misalnya. Jadi itu skema-skema yang akan kita siapkan dalam rangka pemerintah untuk jangka waktu 35 tahun itu. Oke, ini kan skemanya. Nah, lantas jika flat, tadi Bapak bilang fix ya, fix bertenor 35 tahun ini benar-benar dilakukan, kira-kira ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat? Iya, bagi masyarakat sendiri tentu sama dengan persyaratan KPR yang saat ini. Dan apakah dia eligible untuk dapatkan 35 tahun atau tidak, itu tadi kita lihat dari sisi kemampuan dia, kemampuannya dilihat dari mana? Dari sumber pendapatan dia. Ya, jadi kalau sumber pendapatan dia itu misalnya masih bisa berjangka panjang, kita akan sesuaikan dengan itu. Tapi kalau tadi misalnya 35 tahun dia ternyata baru 20 tahun habis itu masuk masa pensiun, nah kita harus buatkan skema di mana pada saat masa pensiun dia juga masih mampu untuk membayar KPR itu ya. Oke. Bagaimana dengan bank yang bertindak sebagai penyalur nih Pak? Karena tentunya KPR tenor 35 tahun ini memiliki potensi untuk membuat durasi pemberian kredit dan durasi sumber dana yang diperoleh bank jadi semakin jauh gapnya. Apakah diberikan semacam program subsidi khusus sehingga kemampuan bank untuk melempar kredit menjadi lebih cepat, lebih liquid dan juga tetap aman, dan semakin banyak juga masyarakat yang akhirnya bisa memiliki rumah. Bagaimana Pak? Baik, nah tentu dalam hal ini ke depannya kita bagaimana menggerakkan juga yang sektor sekuritisasi. Jadi ini juga akan salah satu sumber untuk sumber likuiditas gitu ya. Jadi masa tenor yang sangat panjang harus diiringi juga dengan kesempatan bank untuk melakukan sekuritisasi supaya dana bank juga akan kembali untuk bisa disalurkan lagi gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi bagi bank menyiapkan likuiditas dengan sangat panjang gitu ya. Nah, banyak hal yang harus dilakukan bank ya. Di samping dari tadi sekuritisasi daripada KPR-nya, kita juga harus cari sumber-sumber pendanaan lain. Misalnya apakah itu obligasi yang dijamin oleh pemerintah sehingga bunganya bisa lebih rendah. Sehingga kalau bunganya rendah, kita bisa menyalurkan kepada masyarakat juga dengan bunga yang rendah juga.